Saya sudah dapat laporan, soal pernyataan dukungan dari 5 nagari di Kabupaten 50 Kota, terkait pembangunan tol Padang Pekanbaru. Kini, setelah dukungan itu, bolanya tentu bergeser ke Pemprov Sumbar, kata Lukman Edi yang didampingi tokoh muda Luak 50 Wahyudi Tamrin dan M. Bayu Tulovsky. Mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini menyebutkan, jika masalah kesepakatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru di wilayah 50 kota memang sudah selesai, maka laporannya harus cepat disampaikan pemerintah kabupaten kepada Pemprov Sumbar. Harus segera disampaikan ke Pemprov Sumbar karena ini kewenangan Bapak Gubernur. Setelah itu, tentu Pak Gubernur akan menerbitkan penetapan lokasi, kata Lukman Edi. Mantan Sekjen PKB ini menambahkan, jika penlok jalan tol Padang Pekanbaru yang melewati Kabupaten 50 Kota sudah ditetapkan oleh Gubernur Sumbar, maka selanjutnya, tentu akan masuk ke ranah teknis Dinas PUPR. Setelah itu, barulah turun Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara, melakukan kajian. Dilanjutkan dengan turunnya KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, dan konsultasi publik, kata Lukman Edi. Pada intinya, menurut Lukman Edi, PT Hutama Karya Indonesia, sudah siap membiayai pembangunan tol Padang Pekanbaru yang melewati Kabupaten 50 Kota. Dari sisi kami, selalu on air, tak masalah. Sudah siap dananya. Yang mengerjakan, untuk wilayah 50 kota, nantinya termasuk JICA, Japan International Cooperation Agency terutama untuk pembangunan terowongan. Kalau dalam penggalian terowongan itu ditemukan kandungan mineral, tentu menjadi milik HK Hutama Karya, nantinya, seloroh Lukman Edi. Dalam diskusi dengan awak media dan sejumlah tokoh Luak 50 di Warung Kopi 68 Pasar Payakumbuh, Lukman Edi juga menceritakan proses pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru yang sudah berlangsung di wilayah Riau. Menurutnya, pembangunan jalan tol dari Pekanbaru ke Padang ini, sudah sampai ke Bangkinang. Tol Padang Pekanbaru itu sudah sampai di Bangkinang. Karena di Sumbar tak juga jalan, maka dari Bangkinang juga dibangun jalan tol ke kawasan Muara Fajar. Harusnya, pembangunan tol sesi Muara Fajar Kubang ini merupakan bagian dari pembangunan tol Pekanbaru Rengat. Namun karena di Sumbar tak juga jalan, maka Muara Fajar Kubang itu masuk dalam bagian pembangunan tol Pekanbaru Pangkalan, kata Lukman Edi. Akibat perubahan ini, menurut Lukman Edi, tertundalah sekitar 20 km pembangunan tol Pekanbaru Pangkalan dan dipindahkan ke Muara Fajar Kubang. Dalam arti lain, jatah tol Padang Pekanbaru di wilayah Sumbar sepanjang 20 km sudah digeser ke Provinsi Riau, dengan nama ruas penambahan Muara Fajar Kubang. Terjadinya perubahan ini, menurut tokoh muda Luak 50 Wahyudi Tamrin dan M. Bayu Tulovsky, memang tak dapat diratapi pula. Soalnya, kita di Sumbar, terlalu lama mengeksekusi pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Sehingga, 20 km jatah yang seharusnya untuk Sumbar, sudah digeser ke Riau. Tapi mudah-mudahan, lambek lago kok lai kamanang, lambat eksekusi mudah-mudahan menghasilkan kebaikan, kata Wahyudi Tamrin. Selepas berdiskusi dengan sejumlah tokoh muda Luak 50 Lukman Edi bersama rombongan juga bertemu dengan Bupati 50 Kota Safarudin Det Bandaro Rajo. Dalam pertemuan itu, Safarudin menyebut, bahwa laporan dukungan dari 5 nagari di Kabupaten 50 Kota terkait pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, sudah diteruskan kepada Pemprov Sumbar. Safarudin menyebutkan, Pemkab bersama Forkopimda 50 Kota, Kementerian PU, dan Pemprov Sumbar, akan mengawal pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan jalan tol. Sehingga semua nanti berjalan transparan, jelas dan mempertimbangkan aspirasi warga terdampak jalan tol. Semua hal teknis dan dampak sosial akan dikaji, ini yang akan kita kawal secara bersama. Kita berharap masyarakat selanjutnya jangan terpancing oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Kita butuh jalan agar pemasaran produk daerah efisien, kita butuh pengembangan pariwisata untuk menggerakkan ekonomi, dengan akses tol ke sumber arus manusia, jasa dan barang akan cepat ke wilayah kita dan sebaliknya, kata Safar. Sebelumnya, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansarullah kepada Padang Express, tanggal 15 Januari tahun 2023 lalu menjamin, pembangunan tol Padang Pekanbaru Red tidak akan merugikan Sumatera Barat. Dan saya jamin, pembangunan ini dalam rangka untuk kelancaran dan kemudian peningkatan ekonomi Sumatera Barat ke depan, tegas Buya Mahyeldi.